Selamat Sabat anak-anakku. Sebelum kita akan memulaikan acara sekolah Sabat pagi ini, kita tunduk kepala untuk berdoa. Allah yang baik, Allah yang pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Kami akan memulaikan acara sekolah Sabat. Biarlah Tuhan Yesus berkati kami, jadikan kami anak-anak yang baik, menurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat Sabat anak-anak. Berita mission kita Sabat ini berjudul Buku Apa Ini? Cerita tentang seseorang yang berasal dari negara Jepang bernama Ryutaro. Ceritanya adalah pada waktu itu Ryutaro berusia 8 tahun tinggal bersama ibu, ayah, dan saudara perempuannya yang saat itu berusia 12 tahun di daratan Jepang. Suatu hari, pada waktu kakak pulang sekolah, seseorang yang tidak dikenal memberikan dia sebuah buku. Sebenarnya kakak tidak tertarik dengan buku ini, sehingga sampai di rumah, kakak hanya meletakkan buku itu di rak kamar tidurnya, tanpa dia buka sama sekali. Beberapa hari kemudian, kakak mau merapikan kamar tidurnya, lalu dia melihat buku itu.
kakak merasa terganggu dengan buku itu. Akhirnya dia mau memberikan buku itu kepada Ryutaro. "Ryutaro, kamu mau baca buku ini enggak?" tanya kakak. Lalu Ryutaro bertanya lagi, "Buku apa ini?" sambil dia melihat-lihat buku itu. Ternyata di sampulnya ada kata Alkitab. Dia ingat dia pernah melihat buku itu di rumah kakek, sehingga dia ingin sekali membacanya. "Ya, saya ingin membacanya," kata Ryutaro. Anak-anak, ternyata buku itu adalah sebuah Alkitab. Dan Alkitab itu hanya berisi perjanjian baru. Lalu akhirnya Ryutaro mulai membaca buku dari awal, yaitu kitab Matius. Dalam hatinya Ryutaro bertanya, "Siapakah Matius ini?" Saat dia mulai membaca, dia mengetahui tentang seseorang yang bernama Yesus yang banyak menyembuhkan orang sakit. Dan dia menyadari bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Wah, akhirnya dia selesai membaca buku Matius. Lalu dia bertanya-tanya lagi, apa ya selanjutnya yang terjadi? Dia mulai membaca buku Markus, tetapi ceritanya hampir sama dengan buku Matius. Jadi dia berhenti membaca. Dia tidak menyelesaikan buku Markus seperti buku Matius. Ryutaro membaca Alkitab tersebut tidak berurutan. Dia membaca di sana-sini dalam perjanjian baru. Ryutaro ingin mengetahui lebih banyak tentang Yesus. Karena keluarganya bukan Kristen, jadi dia tidak memberitahukan keluarganya tentang keinginan hatinya. Anak-anak tahu, meskipun begitu, Alkitab adalah bagian yang sangat penting dalam hidupnya. Di dalam Alkitab, Ryutaro menemukan daftar janji yang bisa dia baca ketika dia sakit, sewaktu dia mengalami kesulitan, ataupun ada masalah. Dia juga dapat menemukan daftar ayat-ayat yang bisa dia baca untuk menguatkan hatinya. Dia juga membaca janji-janji Alkitab dan dia merasa terhibur dan dikuatkan. Anak-anak tahu, setiap Ryutaro membaca Alkitab dan menemukan ayat-ayat kesukaan, dia selalu menggambar garis di bawah ayat-ayat tersebut menggunakan pensil. Walaupun tidak ada yang mengajarinya berdoa, dia selalu berdoa setiap dia melakukan perjalanan bersama keluarganya. "Tuhan, tolong lindungi kami." Isi doa Ryutaro. Ketika kakak menyelesaikan sekolah dasar, ayah dan ibu mencari sekolah menengah pertama untuk kakaknya di internet. Lalu mereka menemukan sebuah sekolah menengah pertama Okinawa Saniku, sekolah Masehi Advent hari ke-7 yang berada di Pulau Okinawa. Sekolah ini tempatnya jauh dari rumah mereka di daratan Jepang. Walaupun kakak memilih sekolah lain, Ryutaro memutuskan ingin belajar di sekolah Advent itu. Dia mau belajar lebih banyak tentang Yesus di sekolah Advent tersebut. Anak-anak, saat ini Ryutaro berusia 12 tahun dan dia tinggal di asrama laki-laki sekolah tersebut. Walaupun dia tinggal jauh dari kedua orang tuanya, dia sangat bahagia dan dia selalu setia mengikuti renungan pagi dan sore di asramanya. Dia juga sangat menyukai ibadah Vesper dan ibadah pada hari Sabat. Walaupun dia sedang sendiri di kelasnya, dia selalu membaca Alkitab. Nah, belum lama ini dia memberitahukan kepada ayah dan ibu bahwa dia ingin dibaptis. Wah, ternyata orang tuanya langsung setuju. Mereka mengerti kalau Ryutaro mengasihi Alkitab dan betapa pentingnya itu dalam hidup anaknya. Ryutaro sangat bersyukur sekali kepada kedua orang tuanya karena telah memilih sekolah yang tepat untuknya, sehingga dia dapat belajar lebih banyak tentang
Yesus di sekolah Advent itu. Ryotaro pun bersyukur karena dia juga sudah menerima Alkitab dan mengajarinya tentang Yesus. Anak-anak, Ryotaro mengetahui tentang sekolah Advent melalui pencarian online oleh orang tuanya. Nah, jadi persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan digunakan untuk sebuah proyek yang membantu banyak orang Jepang, terutama kaum muda, agar dapat belajar tentang Yesus melalui internet. Persembahan kita saat ini juga akan membantu orang-orang mempelajari tentang Yesus di Korea Selatan, Mongolia, dan Taiwan. Terima kasih atas persembahan anak-anak semua. Demikian berita mission kita. Semoga kita selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan menjadi teladan dalam wawasan Alkitabiah. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa Sabat depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat Sabat. As the deer panted for the waters of my soul, longeth after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even so you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. Selamat Sabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah Sabat kita hari ini. Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir dari Sabat sepanjang tahun ini. Sebelum kita mulai pelajaran sekolah Sabat kita, baiklah kita berdoa. Yesus yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu memimpin kami sampai saat ini. Dan pada saat kami belajar firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Suci menerangi dalam pikiran kami dan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kerajaan-Mu di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat kita hari ini tentang warga kerajaan kasih. Warga kerajaan kasih.
Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan aku akan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Allah telah menuliskan kasih-Nya dalam hati kita untuk persiapan kita menjadi warga kerajaan kasih, warga kerajaan surga. Jadi Allah mau agar kita tiba di sana, kita sudah tahu aturan-aturan yang harus kita lakukan. Sejak manusia berdosa di bawah kuasa setan, Allah sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan Dia mau mengembalikan peta yang hilang itu dari kehidupan kita. Kita mau dikembalikan menjadi sama seperti Allah. Dengan demikian Dia memberikan 10 hukum di Gunung Sinai melalui Musa, agar kita dapat kembali menjadi sama seperti Dia. Roh Kudus menuliskan hukum itu di dalam hati kita, di dalam batin kita, agar menjadi suatu peringatan bagi kita, agar kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi adik-adik, sebenarnya kita ini sedang dalam bengkel Allah. Kita adalah batu kasar yang bentuknya tidak teratur, bahkan bisa dibuang kapan saja. Tapi Allah mengangkat batu kasar itu dan dibentuknya menjadi suatu batu permata yang indah. Semua kotoran dibuang, semua yang tidak baik di dalam batu itu akan dibuang, sehingga batu itu menjadi permata yang sangat indah. Itu sama dengan tabiat kita. Tabiat kita yang kasar, tabiat kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, Allah mau membuangnya. Allah mau membuang kesombongan, keadaan kita yang suka berdosa, yang suka membenci, iri hati, semua akan dibuang. Dia tidak mau ada hati yang membenci, membunuh, atau berdusta, atau lupa akan hari Sabat. Tuhan mau kita mengasihi Dia. Oleh sebab itu Dia ingin tinggal bersama dengan kita. Kerajaannya itu adalah kerajaan yang penuh dengan aturan. Jadi kita harus belajar di sini. Aturan itu sama seperti aturan yang diberikan kepada Musa di dalam 10 hukum. Jangan ada Allah lain di hadapan hadirat Allah. Jangan kita membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Dan ingatlah akan hari Sabat. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan juga kita mau mencuri atau bersaksi dusta, atau ingin rumah orang, istri orang, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Jangan kita ingin lembunya atau keledainya, atau segala sesuatu milik sesamamu manusia. Jadi kita harus mengasihi Allah segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Inilah hukum yang berlaku di surga juga. Mudah-mudahan adik-adik kita dengan pertolongan Roh Suci mau menurut Tuhan dan segala aturannya, karena Allah sama dengan tabiatnya, dan peraturan itu juga berlaku di surga. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa adik-adik. As we gather, may your spirit walk within us.
Anak-anakku, acara sekolah sahabat kita telah berakhir. Untuk menutup acara sekolah sahabat pada sahabat ini, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati acara sekolah sahabat dari awal hingga berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa mendengarkan cerita sekolah sahabat pada sahabat ini. Jadikan kami anak-anak yang menurut, anak-anak yang mau memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Acara kita telah berakhir. Sampai jumpa di Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila